Halo teman-teman, kami dari online team, kita akan membawakan strategi manajemen sistem informasi mengenai Gramedia Digital. Di tim kami, pertama ada saya, Muhammad Hadifian Sultan, lalu ada Mas Erlando, ada Mbak Stella, ada Mbak Era, ada Mbak Nilu Devi, dan ada Mbak Nisa. Yang pertama, dari table of content, ada pembahasan dari introduction, merupakan the background of company, di mana part 1 akan menjelaskan bisnis strategi manajemen dari planning phase, dan selanjutnya masuk ke IT strategic management, juga termasuk planning phase, dan kita masuk ke part 2, di mana mendeveloping an IT strategic plan merupakan visioning and analysis phase. Part 3 merupakan IT roadmap, yang di mana kita mendirecting phase dan juga IT security. Part 4 mulai mengimplementasikan the IT roadmap, melakukan recommendation phase. Part 5 evaluating aligning IT strategic management, merupakan the next step dari phase tersebut. Yang terakhir ada conclusion atau evaluation, dan juga beberapa reference yang kita ambil. Next, ini merupakan bisnis unit dari Gramedia Digital. Pertama ada Gramedia Digital, Digital e-book reader. Selanjutnya ada Purpose, merupakan digital library, dan juga gramedia.com yang merupakan sebuah e-commerce dari Gramedia. Next, oke, ini bisnis unit dari Gramedia Digital. Yang pertama, sistemnya itu merupakan dari B2B, yang dimana Gramedia Digital mengambil buku-bukunya dari B2B publisher, jadi dari publisher buku, untuk merupakan content management system dari satu unit dari banyak unit ke satu sistem. Selanjutnya ada B2C yang merupakan e-commerce-nya, di mana Gramedia Digital itu membagikan bukunya kepada customer-customer-nya yang merupakan one system to many. Next. Ini merupakan kompetitor dari Gramedia Digital. Yang pertama ada BSE, buku sekolah elektronik, merupakan aplikasi yang memprovide sekitar 1.300 educational ebook dan semuanya free untuk di-download. Selanjutnya ada Buku On. Buku On ini merupakan brand new digital bookstore di Indonesia yang di-launch by Indonesia Telco Indosat, Mega Media dengan partnership Techbator. Selanjutnya ada buku tablet. Buku tablet merupakan Indonesia Marketplace untuk digital book. Ini dia buku tablet memprovide buku dari 30 Indonesia publisher dan juga member yang dapat menulis dan juga mensubmit karya mereka. Lalu ada QBaca. QBaca ini merupakan online digital bookstore dari Telkom Indonesia. Ada Indobooks. Indobooks merupakan Android-based e-reader apps dari Cyrus. Yang selanjutnya ada Scoop. Scoop merupakan e-reader apps by App Foundry. Next. SWOT analysis dari Gramedia Digital. Pertama, strength. Leading brand Gramedia itu merupakan strong positioning di buku industri di Indonesia. Untuk terus mendapatkan customer trust di digital bookstore merupakan salah satu target dari Gramedia Digital. Jadi merupakan strength-nya. Yang selanjutnya ada extensive book catalog. Dengan katalog buku yang sangat amat besar dan luas, digital book catalog dapat men-serve atau melayani customer yang menjadi competitive advantage-nya. Customer experience. Di sini Gramedia Digital memberikan positif online shopping experience yang membuat belanja menjadi mudah dengan navigasi yang mudah, books review yang menjadikan kita bisa menilai bukunya, dan juga personalized recommendation dari customer masing-masing. Selanjutnya weakness. Dengan banyaknya intense competition, dengan banyaknya digital book industry yang semakin banyak pesaingnya, merupakan intense competitor dari Gramedia Digital. Selanjutnya, dependence on internet connection. Reliance on internet connectivity dapat menyebabkan challenge, apalagi di area yang unstable dari limited area internet access. Lalu ada opportunity. Opportunity yang pertama adalah untuk mengekspansi ke dalam other digital content. Opportunity ini didasarkan dalam expanding offering yang menginkludkan digital content seperti e-book, audiobook, dan juga online learning platform. Lalu collaboration dengan banyak author dan publisher. Untuk selanjutnya kolaborasi dengan penulis dan juga publisher dapat menjamin eksklusif akses
untuk konten baru dan juga mengattract banyak pembaca baru. Selanjutnya ada threat. Yang pertama ada digital piracy. Ini adalah ancaman digital konten yang piracy yang dapat membahayakan digital bookstore. Yang di mana digital piracy itu merupakan oknum yang mengambil konten-konten dari e-bookstore itu dan dapat menyakiti security area dan mitigation. Selanjutnya ada change in payment policy. Alteration in payment policy or online transaction fee dapat menyebabkan profit margin dan kompetitif, dapat mengimpact profit margin dan kompetitif. Mas, selanjutnya, part 1 dari planning phase, visioning dan analysis phase 3 media digital. Oke, sedikit introduction, ada beberapa thread, subthread dari product or service. Di sini di konteks dari digital bookstore, produk atau service dapat diinfokan seperti e-learning platform, website offering free content, dan juga event sosial media platform di mana user dapat men-share dan discuss buku. Yang dapat dikonsiderasi adalah Gramedia Digital ini membutuhkan dan terus mengenhance excellence dan uniqueness dari service-nya dan untuk mendapatkan loyal reader dan juga menurunkan attractiveness substitute alternatif. Lalu ada supplier bargaining power. Di sini supplier yaitu adalah publisher dan juga penulis yang memprovide konten untuk dijual oleh Gramedia Digital. Yang perlu dikonsider adalah menginvolve international supplier seperti author McGraw-Hill dan juga lokal supplier seperti Gramedia dan Alex Media Komputindo yang dapat membantu Gramedia Digital untuk memitigate risiko dari supplier bargaining. Next. Oke, ini ada threat of new entrant, di mana ancaman ini adalah didasarkan oleh adanya kemungkinan new competitor yang memasuki digital book industry. Yang perlu kita konsiderasi adalah dengan semakin cepat berkembangnya digital book bisnis ini, semakin banyaknya masuk new competitor itu sangat memungkinkan. Gramedia Digital ini juga konsisten harus inovatif dan juga memaintain customer loyalty dan possibly untuk strategic partnership dengan banyak vendor-vendor. Buyer bargaining power di konteks ini buyer adalah customer purchasing digital book dan juga ada produk seperti dari Gramedia Digital. Yang perlu dikonsider adalah dengan customer dari global dan juga lokal scale, Gramedia Digital ini butuh untuk memahami customer needs dan juga preference untuk maintain satisfaction dari customer mereka. Lalu ada interoperability dari data. Data interoperability involve dengan penggunaan Microsoft 365 ERP untuk memonitoring inventory, payment, dan juga supply chain. Yang perlu dikonsider adalah memastikan tingkat efektivitas dan juga akurasi dari data melalui the integration of Microsoft Dynamics 365 ERP yang dapat membantu atau mengakses Gramedia Digital untuk memanage inventory, payment, dan juga membuat informed decision untuk optimize inventory management. Next. Part 2, Developing an IT Strategic Plan, merupakan visioning and analysis phase yang including cost-benefit analysis. Next. Visioning phase. Nah, ini adalah current enterprise IT infrastructure architecture, di mana Gramedia Digital ini berada di strategik dengan current revenue-nya yang depends dari sistem. Nah, di sini kita memastikan kalau Gramedia Digital itu membutuhkan sistemnya yang sistemnya itu merupakan importance untuk future business, di mana Gramedia Digital itu menghasilkan revenue dari dalam situ. Dan importance to current bisnisnya sangat tinggi di dalam strategic bisnisnya. Next. Oke, bisnis strategi Gramedia Digital ini bertujuan untuk meningkatkan bisnis skill para staffnya across all department. Fokus utamanya merupakan market research, customer experience, dan juga market differentiation untuk menurunkan risk dan juga meningkatkan profit. IT strateginya
yaitu adalah meng-align data analitik untuk mengetahui kebutuhan customer atau user, dan juga meng-enhance usability dari aplikasinya, dan juga memasukkan new product market seperti audiobook dan juga podcast. Lalu ada microservices dan juga data center ERP 365, dan juga menggunakan cloud computing sebagai media penyimpanannya. Dari sisi teknologi, untuk employee, Microsoft 365 ERP dan juga Power BI, ClickUp, Confluence, Google Meet, Discord, CMS, GitLab, itu dapat digunakan oleh employee. Dan teknologi untuk vendor seperti CMS Portal, agar kita bisa memantau vendornya, dan juga untuk user seperti UI UX, Analytics, dan juga audio player yang dapat digunakan oleh user. Next. Oke, current enterprise business architecture dengan vision untuk ke arah masa depan dan juga kebutuhan untuk penggunaan informasi teknologi ini, perusahaan determine untuk menjadi top managerial level dengan menginvolvekan para stakeholder-nya. The media digital business misi itu relates to the provision of high quality digital services dan juga produk di mana publishing industry dan juga content distribution masuk ke dalam realita digital. Nah, ini menyebabkan hasil untuk visi dan misinya dibutuhkan untuk mengakomodir ekspektasi dan juga kebutuhan para stakeholder, dan juga consider evaluation dan juga dari current dan future, dari masa sekarang dan masa depan yang akan saling membutuhkan dan juga menghadapi challenge-nya. Jadi IT software mission-nya adalah untuk mengkonduk inovatif Gramedia Digital Product Development, memprovide diverse digital content, dan mengkonduk teknologi development dengan e-reader platform. IT software vision-nya merupakan untuk menjadi digital bookstore dengan yang menjadi digital bookstore yang terbesar dan menjadi yang banyak terbaca di Indonesia. Jadi perusahaan memastikan posisinya dari product leadership. IT software strateginya untuk melakukan single sign-on dan data entry dan consistent interface, dan juga melakukan centralized account setting, recommendation dari multiple platform, uniform customer or user, dan juga men-track record dari order dan selection, dan juga rekam jejak pesanan dan pilihan. Oke, ini masih current enterprise business architecture. Dari bisnis strategi, Gramedia bertujuan untuk menjadi Indonesia version dari Amazon Kindle yang berfokus untuk mengimprove the business skill dari para staffnya, dan juga melakukan market research untuk meringankan resiko dan juga meningkatkan profit. Gramedia Digital juga mengemphasize dari flexibility penggunaan dan juga adaptive team dan juga working remotely untuk mengadapt dan merubah digital book industry. IT software organization-nya, information system manajemen membutuhkan untuk melatih para staffnya dengan overarching view, organizational matrix, dan communication skill untuk memahami arah dari bisnis dan juga merasa involved. Gramedia Digital harus mengimplementasikan reward dan benefit system untuk meretain employee performance. Informasi strategi melatih pelatihan dibutuhkan dari information system staff on the averaging view, organizational matrix, dan juga communication skill untuk memahami arah dari bisnis dan juga masa involved. Manajemen harus mengimplementasikan reward dan benefit system untuk melatih employee performance. Information system proses, setiap stage dari sistem development harus di-oversee by quality assurance agar terjamin. Teknologi dari sisi employee itu provide BI data dashboard menggunakan Jira, project management tool, content management system, dan untuk vendor ada portal content management system, untuk user
untuk menaikkan continuous improvement menggunakan UI UX dan juga fitur Gramedia Digital Ads untuk mengenhance customer experience. Information systematic menggunakan balance scorecard brainstorming untuk di dalam strategy mapping. Next. Oke, sedikit sejarah dari Gramedia Digital, di mana Gramedia Digital ditemukan pada 2010 by AppFoundry di Singapura, merupakan Singaporean-based company, launching the scope service untuk menjual digital books, magazine, dan juga newspaper. Di tahun 2017, Kompas Gramedia meng-acquire Scope dan merebranding menjadi Gramedia Digital. PT Gramedia Digital Nusantara atau GDN yang di-establish untuk memanage service ini. Di tahun September 2020, manajemen Gramedia Digital transfer to Gramedia Asri Media. Sejak saat itu, Gramedia Digital menjadi bagian dari Group of Retail and Publishing GORP untuk menawarkan digital e-book melalui reader available dari website, iOS, dan juga Android platform, di mana tidak ada immediate plan untuk akuisisi atau divestiture di company yang remain open to strategic opportunity dan juga align dengan bisnis goal-nya. Business markets dari Gramedia Digital operate in the digital book market yang memprovide e-books, magazine, dan juga newspaper melalui scope service. Over time, ini telah menjadi transisi untuk menjadi digital e-book store, di mana reader dapat membaca melalui website, iOS, Android platform. Perubahan ini mengarahkan untuk growing demand dan juga digital platform untuk mengkontribute dalam mempromosikan reading culture dan juga education di Indonesia. Gramedia Digital men-serve customer dari berbagai source, termasuk dari platform seperti gramedia.com, Gramedia Digital Indonesia, Adain, juga klien yang menggunakan GDN Consulting Services. Additionally, Gramedia Digital Nusantara GDN meng-cater bisnisnya dengan Kompas Gramedia Network untuk seeking digital solution. Ini diversifikasi untuk range dari produknya dan servicenya yang akan meng-attract customer dari beberapa region dan juga kota di Indonesia dan juga internasional. Untuk niche company-nya, Gramedia Digital itu spesialis di digital services related perpustakaan, majalah, buku, dan juga newspaper atau koran. Ini juga merupakan offer dari customer relationship management service menunjukkan membership program seperti Kompas Gramedia Value Card dan juga My Value App. Lebih jauh, perusahaan memprovide website development service menggunakan WordPress platform along with various features yang mensupport website creation. Dengan digital consulting services, Gramedia Digital meng-attract customer dari berbagai region dan juga kota di Indonesia dan juga di luar negeri. Global atau local nature di Gramedia Digital. Gramedia Digital operate secara global yang men-serve customer dari berbagai region dan juga kota di Indonesia dan juga internasional. Organizational structure comprise division seperti Gramedia.com, Gramedia Digital, Data Gramedia, Gramedia Affiliate, ePurpose, dan Rekata. Selagi tidak ada immediate plans untuk perubahan manajemen, remains fleksibel dan juga evolve needs and opportunity. Other division atau related organization, Gramedia Digital mengencompass several divisions termasuk Gramedia.com, Gramedia Digital, Mitra Gramedia, Gramedia Affiliate, ePurpose, dan Rekata. Integration dengan other division dan juga organization atau buying groups di-achieve melalui developing digital business solution yang align dengan Kompas Gramedia Family dan Gramedia Family Company. Basic product line, Gramedia Digital core product merupakan e-book
subscription services, mobile application, website development service menggunakan WordPress platform. Lead time depending dari produk kompleksitinya dan juga manufacturing proses. Tapi typically itu di range antara 1 sampai 4 hari. Capital budget, current capital budget alokasinya direct melalui new product direct itu menuju new product development, equipment upgrade, dan juga digital consulting services. Inventory turnover, Gramedia Digital inventory turns are 3,5 tahun per risk, which exceeds the industry average. Secara market share, Gramedia Digital merupakan part of Gramedia Digital Group, dan ini masuk ke dalam notable position di Indonesia media industry. Competitive advantage dari Gramedia Digital itu adalah mendistinguish itself melalui extensive array of digital offering, termasuk e-books, digital subscription, dan juga website development services yang membolster atau mendorong perubahan brand, reputation, dan juga sizable customer base, di mana perusahaan enjoy competitive edge over rival. Next. Oke, global competitive situation. Dengan global digital media landscape yang semakin kompetitif, Gramedia Digital merupakan termasuk produk yang terkuat di Indonesia market yang memprovide regional advantage. Notable global kompetitor termasuk industri giant seperti Amazon, Google, dan Apple. Industry Association or Affiliate. Gramedia Digital Affiliation dengan Kompas Gramedia Group merupakan signifikan aspek atau industri involvement. Perubahan di industri di mana di digital media sektor melalui continual evolution seperti characterized dari emergence of new technology dan juga trendsnya. Gramedia Digital harus tetap remain agile dan juga adaptif untuk thrive amidst this dynamic landscape, trends dan juga perubahan di industri. Digital media industry merupakan saksi dari pertumbuhan yang sangat cepat dan juga search in digital content consumption via mobile device. Gramedia Digital harus tetap attune untuk bisa dapat bertahan di tren dan juga membuat mengoffering untuk menemukan evolving customer preference. Customer request dari Gramedia Digital, customer membutuhkan high quality digital content dan juga user friendly service untuk tetap kompetitif, di mana perusahaan harus memprioritaskan fulfilling untuk tetap memprioritaskan dapat memenuhi kebutuhan demand dan juga mendeliver seamless user experience. Growth through acquisition, di mana merupakan result untuk tidak mereveal any imminent plans untuk pertumbuhan melalui akuisisi. Gramedia Digital mungkin akan mengeksplor area ini di yang akan datang sebagai bentuk ekspansi strategi mereka. Boleh dilanjutkan oleh Mbak Stella. Selanjutnya ini current counterpart application ASD selanjutnya, yaitu di mana corporation di sini Gramedia Digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk mereka. Kemudian mereka juga berusaha untuk mengekspansi dari channel distribusi mereka, kemudian dari strategi harga dan juga kualitas harga, kemudian dari segi barang mereka, e-books, e-commerce, dan e-library. Di sini mereka terbagi menjadi 3 unit bisnis, yaitu yang pertama secara digital, yang kedua adalah library mereka, dan yang ketiga ada e-commerce mereka. Dari ketiga bisnis unit di sini, mereka membutuhkan sistem informasi untuk menghubungkan, untuk mengintegrasikan keseluruhan unit bisnis itu, sehingga adanya corporate IT di sini, di mana B2C mereka itu ada yang berperan sebagai back-end engineer, front-end engineer, full stack B2B engineer juga, Android engineer, dan iOS engineer. Kemudian di sini Gramedia Digital juga menggunakan berbagai teknologi informasi, termasuk seperti cloud computing, kemudian juga ada
hosting, kemudian Microsoft 365. Kemudian mereka juga menggunakan sistem ERP mereka untuk memonitoring stok maupun pembayaran dan juga supply chain mereka. Kalau digambarkan secara sederhananya seperti ini, di mana ERP mereka menggunakan sistem ERP, di mana ketiga unit bisnis ini terpusat pada ERP tersebut. Kemudian untuk current enterprise business architecture di sini ada enabler dan inhibitors mereka, di mana Gramedia Digital itu ketika menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis, di sini Gramedia Digital berusaha untuk merespon setiap stakeholder mereka dengan meningkatkan dari aplikasi Gramedia Digital mereka. Kemudian mereka juga berusaha untuk memaksimalkan IT asset mereka, visi misi dari Gramedia dan juga agile project management. Tentunya dalam meningkatkan tersebut adanya tantangan yang mereka hadapi. Yang pertama seperti ada lack of coordination with the IT team, kemudian adanya platform yang berbeda-beda, kemudian adanya investasi yang kurang, kemudian inovasi yang kurang, permasalahan internal dan juga kompetisi di dalam kompetitor mereka. Kemudian di sini Gramedia Digital itu dikategorikan sebagai product leadership karena yang pertama di sini mereka berfokus pada produk digital, di mana Gramedia Digital menekankan pada pengembangan produk digital seperti e-book dan buku audio untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian ada Gramedia Digital sebagai industry leader, di mana dengan strategi produk yang kuat mereka memimpin industri digital dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki superior customer service, di mana tim manajer mereka mencapai kesuksesan pelanggan dengan memberikan layanan yang efektif dan juga produk yang optimal. Kemudian ada competitive advantage di sini, kombinasi antara fokus antara produk dan layanan mereka sehingga membuat Gramedia Digital dapat unggul di dalam industri pasar tersebut. Untuk level for strategy management di sini Gramedia Digital itu ada general manager yang dimana di bawahnya ada marketing, IT, admin, dan finance. Di dalam IT tersebut pun dibagi lagi menjadi dua divisi, ada CPO dan CTO. Di CTO sendiri terbagi menjadi data analyst, DevOps, mobile developer, QA, and developer. Untuk CPO-nya itu ada product manager e-purpose, product manager digital, dan juga product manager dari gramedia.com. Di sini kalau dari segi corporate strategi di sini dalam level ini yaitu untuk mendefinisikan tujuan utama dari organisasi tersebut, di mana infrastruktur mereka untuk mendapatkan data dan kemudian mengolahnya sehingga sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Kemudian ada bisnis strategi di sini, yaitu menciptakan strategi di dalam setiap unit bisnis mereka sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan di masing-masing bisnis seperti quality improvement using AI. Kemudian ada dari segi channel distribusi mereka dan juga memaksimalkan database dari customer. Kemudian untuk functional strategi di sini mereka memastikan bahwa departemen itu dapat menjalankan setiap elemennya itu dengan tepat, baik itu dari digital content management, teknologi development, dan sales and marketing mereka. Kalau dilihat dari masing-masing tanggung jawab di sini, yang pertama ya, kalau project manager itu mereka berfokus untuk mengelola bagaimana produk tersebut dan pengembangan dan pengontrolan dari proses mereka. Kemudian ada back-end engineer itu pengembangan back-end system, kemudian ada front-end engineer untuk pengembangan front-end mereka, kemudian ada Android engineer itu pengembangan sistem Android, kemudian iOS engineer itu pengembangan dari sistem iOS, kemudian ada QA
Di sini ada quality assurance automation dan UX designer. Kemudian ada DevOps, ini untuk cloud and network system. Kemudian untuk CTO di sini ada control deployment, agree the business process. Kemudian untuk pengumpulan data di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu kalau history reading itu menggunakan jenis data analitik. Kemudian untuk payment atau pembayaran mereka itu menggunakan SQL. Kemudian untuk item mereka itu NoSQL. Kemudian untuk profile mereka itu dengan jenis SQL. Kemudian untuk reading duration itu analitik. Dan vendor dan publisher itu menggunakan SQL. Di sini data NoSQL dan SQL ini saling berhubungan, di mana digambarkan dengan beberapa tipe. Yang pertama ada string, ada number atau karakter, yang ketiga ada block itu berupa file. Kemudian ini untuk data owner di sini yang berperan itu ada backend engineer yang bertanggung jawab untuk memaintain data production dan development-nya. Kemudian ada CTO itu untuk mengontrol integrasi data. Kemudian ada project manager di sini untuk menganalisis data sama dengan data scientist. Kemudian ada DevOps itu untuk membackup dan juga sinkronisasi. Kemudian ada current enterprise IT application architecture. Di sini IS organization di mana mereka berkomunikasi itu menggunakan seperti Discord secara centralized dan juga Google Meet untuk decentralized. Proses di sini mereka menggunakan Agile Software Development Lifecycle di mana Agile Software Development ini mereka pertama itu merancang, kemudian mencoba, kemudian baru kalau misalnya ternyata ada kesalahan, itu mereka harus mengulang dari awal lagi. Kemudian untuk AS Matrix di sini yang sebelumnya sudah dijelasin, yaitu dengan menggunakan balance scorecard di dalam strategi map mereka dan juga user center design. Untuk current enterprise IT application architecture product life cycle-nya di sini Gramedia Digital dikategorikan di tahapan major di mana mereka memiliki beragam produk seperti stationery, e-books maupun buku-buku dari berbagai genre. Kemudian customer segmentation mereka itu tidak hanya kepada pelajar tetapi juga orang-orang yang suka membaca gitu. Kemudian mereka juga menggunakan Microsoft 365 untuk mengontrol dari supply chain mereka. Kemudian keputusan mereka juga diambil oleh manajer. Kemudian untuk strategi harga mereka itu sangat kompatibel dan juga sudah dianalisis di pasar. Kemudian untuk revenue mereka mereka sudah menggunakan pendapatan mereka dari hasil analisis yang dilakukan. Kemudian untuk kompetitor itu yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk grup produk portofolio di sini Gramedia Digital dikategorikan sebagai low market share dan juga high growth rate, di mana di question mark yaitu yang perlu mereka lakukan yang pertama yaitu untuk meningkatkan metode dalam leadership mereka untuk masing-masing divisi. Kemudian ada produk quality dan quantity mereka juga perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan dari platform mereka. Kemudian untuk operating model di sini Gramedia Digital dikategorikan sebagai unification, di mana Gramedia Digital itu memiliki bergerak beroperasi secara B2C, di mana mereka memiliki customer secara global maupun lokal. Kemudian untuk B2B-nya mereka juga memiliki customer global dan lokal. Kemudian untuk business unit-nya mereka memiliki e-book, e-commerce, dan e-library. Kemudian untuk bisnis prosesnya di sini setiap
setiap bisnis unit saling terintegrasi, kemudian dan terstandarisasi. Kemudian untuk interface-nya itu terintegrasi dengan customer dan juga semuanya terpusat dengan ERP sistem tadi. Kemudian di sini untuk beberapa pertanyaan wawancara di mana Gramedia Digital ini untuk product manager mereka itu setidaknya memiliki pengalaman 3 tahun di bidangnya. Kemudian dan ditemukan bahwa konsumen itu ternyata memiliki kepuasan produk yang sangat rendah karena produknya itu masih dianggap belum terdiferensiasi. Kemudian project management di sini berperan untuk mengontrol dari perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Kemudian untuk strategic plan di sini setiap strategiknya itu dikomunikasi secara tim. Kemudian will it operate locally or worldwide, di sini Gramedia Digital masih beroperasi secara lokal gitu. Kalau misalnya tetapi kalau misalnya dari segi konten itu mungkin dapat diakses secara internasional gitu. Maksudnya secara luar gitu menggunakan smartphone ataupun tablet ataupun komputer gitu. Kalau misalnya Gramedia Digital di sini juga beroperasi secara lokal, tetapi produknya itu memang sudah terdistribusi secara internasional. Kemudian untuk bagaimana mereka memberikan layanan di kemudiannya itu di sini Gramedia Digital berusaha untuk meningkatkan pengalaman dalam membaca dan juga sosialnya kepada pengguna. Kemudian mereka juga berusaha meningkatkan UI mereka. Kemudian audiobook juga mereka berusaha meningkatkan aplikasi mereka dan gamification. Kemudian untuk distribusinya, produk Gramedia Digital dapat diakses kapanpun dan dimanapun juga. Kemudian untuk project teams-nya, mereka di sini saat ini belum memiliki rencana untuk mengembangkan project teams mereka itu secara worldwide. Kalau misalnya will procurement be worldwide, di sini Gramedia Digital juga belum memungkinkan untuk melakukan hal itu. Kemudian untuk customer support dan service-nya di sini mereka hanya berfokus untuk di Indonesia saja. Kemudian untuk multi language dan multi currency di sini Gramedia Digital berfokus hanya di pasar Indonesia tadi. Kemudian kalau how does the company want the business process to look in the future? Di sini kalau dari segi marketing, Gramedia Digital berusaha untuk mereka berusaha untuk mendiskusikan dari berdasarkan dari laporan informasi sistem mereka untuk memonitoring progres dari perusahaannya. Kemudian untuk eksekusinya di sini setiap divisi itu mengembangkan perencanaan strategi yang terhubung dengan information system. Kemudian untuk managingnya di sini setiap pimpinan itu diharapkan dapat mengontrol atau menavigasi dari tim mereka sendiri untuk menghadapi tantangan yang terus berubah. Kemudian untuk measuringnya di sini mereka berkaitan dengan information system dengan itu untuk mencapai KPI dari masing-masing divisi. Kemudian kalau misalnya untuk what growth plans are in place, di sini Gramedia Digital berfokus dalam pengembangan customer mereka dengan meningkatkan pengalaman dan juga untuk menarik maupun mempertahankan pengguna yang sudah ada. Kemudian untuk review the credential of the specific consultant, di sini Gramedia Digital memiliki
memiliki konsultan dari product manajernya sendiri, di mana pengalamannya itu memiliki 3 tahun pengalaman. Kemudian untuk obtain customer reference and talk with the customer and the specific consultant, di sini konsumen memiliki kepuasan produk yang sangat rendah, sehingga karena memiliki diferensiasi dari produknya itu masih kurang. Kemudian untuk planning project di sini project management berperan untuk mengontrol dari planning dan juga decision mereka. Kemudian untuk how are changes to the project address, di sini mereka dapat mengkomunikasi setiap strategi mereka secara tim. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk current enterprise business arsitekturnya sendiri, Gramedia Digital termasuk ke opportunity search, yaitu di bagian business problem atau opportunity-nya termasuk ke undefined, lalu information teknologinya itu yang now. Jadi termasuk ke bagian yang opportunity search karena masih memerlukan inovasi dan IT infrastrukturnya sudah define. Next. Next slide. Oke, untuk current enterprise business arsitektur, supply side maupun demand side. Jadi, Gramedia Digital saat ini memiliki pemimpin IT atau CTO mereka sendiri untuk membuat keputusan dalam merancang infrastruktur sistem mereka sendiri. Lalu memiliki manajemen produk sendiri untuk mengembangkan proses bisnis dan produk mereka, serta menjaga rahasia dari bisnis tersebut. Lalu menggunakan pemasaran sendiri juga untuk meminimalkan anggaran, kemudian memilih atau melakukan outsourcing untuk pengembangan perangkat lunak mereka untuk developer, kemudian komputasi dan arsitektur program, UI UX dan QA. Nah, karena mereka berpikir bahwa akan lebih efisien daripada membuat mereka sendiri. Untuk masoknya sendiri itu memiliki pemasok atau penerbit internal mereka sendiri untuk menjual produk mereka dan bekerja sama dengan mitra internasional maupun nasional lainnya. Next. Nah, kita akan masuk ke analisis, ke fase analisis. Next. Nah, untuk future business strategy yang its new enterprise business architecture itu yang pertama ya mengenai internal strength. Jadi Gramedia Digital sendiri memiliki reputasi brand yang sudah cukup baik dan memiliki customer base yang luas. Nah, di sini menjadi keunggulan kompetitif di market Indonesia dan juga menjadi range untuk digital produk dan service yang dimana itu bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, untuk internal weakness-nya, itu Gramedia Digital mungkin akan menghadapi tantangan di mana perlu beradaptasi dengan perkembangan atau perubahan yang cukup cepat di digital media landscape dan harus beradaptasi dengan teknologi yang terupdate atau yang sedang tren. Nah, ini juga mungkin menghadapi tantangan di mana mengelola inventory dan memaintain sistem operasi mereka untuk lebih efisien. Nah, selanjutnya untuk internal challenge dari Gramedia Digital sendiri, yaitu yang pertama beradaptasi terhadap perubahan market yang kondisinya cukup cepat, kemudian harus stay up to date untuk teknologi yang paling terbaru dan trending, kemudian memanage inventory, di mana perusahaan ini akan menghadapi harus memberikan produk yang terbaik dan service yang terbaik agar produknya datang di waktu yang tepat. Nah,
Selanjutnya yaitu maintaining efficient operation. Gramedia Digital perlu memaintain operation-nya secara efisien untuk mendeliver atau memberikan value yang dengan kualitas terbaik. Selanjutnya internal opportunities dari Gramedia Digital. Expanding into new market atau ekspansi ke pasar baru. Nah, untuk tantangan dari company-nya sendiri yaitu berekspansi ke market yang potensial, kemudian itu baik dari domestik maupun internasional untuk meningkatkan customer base dan pendapatan mereka. Selanjutnya, innovating its product and service atau meningkatkan inovasi dari produk dan servisnya sendiri. Gramedia Digital perlu secara berkelanjutan meningkatkan inovasi untuk produk dan servis agar tetap kompetitif di market dan menemukan changing needs dari konsumennya. Nah, dari internal environment faktor untuk Gramedia Digital itu ada organizational struktur, leadership, culture, resource, dan strategi. Kita bahas dari organizational structure-nya. Jadi Gramedia Digital ini adalah bagian dari Kompas Gramedia Group, di mana memiliki brand yang kuat di industri di Indonesia, dan ini adalah fondasi yang cukup kuat untuk perusahaan untuk meningkatkan resource dan expertise mereka dari perusahaan induknya. Nah, lalu untuk leadership-nya sendiri, perusahaan ini di-lead oleh Petrus Canisius Ojong, di mana memiliki background yang sangat kuat di media industri. Nah, untuk leadership-nya sendiri, ini memiliki arahan yang jelas untuk kemajuan perusahaan dan fokus pada strategi goals-nya. Untuk budaya sendiri, Gramedia Digital itu fokus pada inovasi dan adaptasi untuk perubahan pada pasar. Nah, ini bisa membantu perusahaan untuk terus kompetitif dan secara cepat bisa beradaptasi di industri digital. Selanjutnya untuk resource-nya sendiri, perusahaan ini memiliki resource yang disposal, termasuk dari financial resource, kemudian produksi, fasilitas untuk produksinya, kemudian dari human capital-nya juga. Nah, ini bisa memungkinkan perusahaan untuk mendeliver produk atau service yang dengan high quality. Kemudian untuk strateginya sendiri, Gramedia Digital ini memiliki strategi yang cukup clear dan fokus pada brand reputation dan berfokus pada customer base. Nah, untuk strategi ini bisa membantu company untuk melakukan diferensiasi terhadap kompetitor dan pesaingnya di market. Selanjutnya internal threats for Gramedia Digital atau tantangan internalnya. Nah, yaitu yang pertama competition from other digital media platform. Jadi perusahaan ini akan menghadapi kompetisi dari digital media platform yang lain yang bisa berimpact kepada market share dan pendapatan mereka. Lalu regulatory change atau perubahan peraturan. Nah, perubahan pada regulasi itu bisa juga berdampak pada operation dan profitability-nya. Lalu economic instability atau ketidakstabilan ekonomi ini bisa berdampak kepada pendapatan dan juga profitability. Next. Selanjutnya adalah future business strategy and its new enterprise business architecture. Yang pertama yaitu observation. Jadi integrasi dari My Value ini fokus terhadap user experience yang personalized, dan ini mengalign tren yang ada di market dalam digital service provision. Yang kedua, leveraging existing partnership, yang dimana ini bisa meningkatkan kredibilitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah local content, jadi
mengambil preferensi dari lokal atau ketertarikan untuk meningkatkan atau menguatkan koneksi kepada target audiensnya. Risknya sendiri atau resikonya, yang pertama yaitu terlambat masuk ke market sehingga kehilangan kesempatan atau opportunity untuk bisa meningkatkan kompetitifnya. Nah, yang kedua yaitu scaling up digital offerings, yang dimana ini bisa necessitate additional investment. Selanjutnya, falling behind competitor, di mana ini bisa menurunkan market share-nya. Nah, lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu prolog time untuk meningkatkan profitability, sehingga ini bisa mengurangi resource dari finansialnya sendiri. Nah, dari keduanya itu, dari observasi dan resiko ini, maka diberikan potensial solution berupa yang pertama yaitu untuk meminimalisir resiko, Gramedia Digital itu harus memprioritaskan pada pengembangan atau metodologi dan streamline untuk decision making process. Yang kedua, untuk employee cost effective teknologi dan mengimplement operational lean practice yang bisa membantu memanage pengeluaran tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Gramedia Digital harus fokus pada budaya untuk berinovasi sehingga bisa berkelanjutan untuk development efforts-nya dan juga melakukan pengembangan pada penelitian pasar. Selanjutnya diversifying revenue stream dan mengeksplor alternatif lain yang bisa menghasilkan revenue atau monetization model. Lanjut. Nah, untuk future business strategy and its new enterprise business architecture, ada IS assessment. Untuk strength-nya itu ada microservice, cloud analytic, QA automation, multi-payment gateway integration, security encryption, dan real-time data. Nah, untuk kelemahannya itu tidak ada AI integrasi AI, kemudian low RAM, lalu QA environment, dan tidak ada big data. Nah, untuk resikonya itu di bagian, nanti akan beresiko di bagian payment, B2B data, dan B2C data. Next. Oke, selanjutnya adalah future business strategy and its new enterprise business architecture, strength, weakness, and risk. Jadi di sini untuk strength-nya yaitu strong cryptography, kemudian pengalaman dari customer atau customer experience, kemudian kuat pada payment service-nya, kemudian strong item, microservice, dan cloud. Lalu untuk weakness-nya sendiri yang seperti yang tadi dijelaskan ada low RAM dan tidak ada integrasi AI. Nah, untuk risk-nya yaitu low customer experience, payment, lalu lemah pada B2B data dan B2C data. Next. Future business strategy and its new enterprise business, masih di business architecture. Untuk business SWOT yang pertama yaitu kebutuhan stakeholder itu meningkatkan Gramedia Digital Application sehingga berdampak kepada IS opportunities-nya yaitu addressing stakeholder demands yang bisa meningkatkan kepuasan dan loyalty dari customer sehingga memberikan potensi untuk memperluas market share. Kemudian yang kedua yaitu Gramedia Digital Maximize IT Asset, di mana ini akan berdampak pada perluasan IT asset
efisiensi IT asset yang bisa menghasilkan penghematan pada cost, lalu meningkatkan efektivitas operasional, dan juga memberikan higher profitability atau profit yang lebih besar. Yang ketiga yaitu competition among others. Nah, ini akan berdampak kepada analyzing kompetitor ini bisa memberikan insight untuk market trends, kemudian preferensi dari customer, kemudian area untuk diferensiasi, juga berpotensi untuk Gramedia Digital bisa memperbaiki strateginya dan offerings-nya kepada customer. Lalu yang keempat yaitu competition with other department. Jadi untuk kolaborasi antar departemen ini yang sinergis itu bisa untuk knowledge sharing, kemudian cross functional innovation atau pengembangan pada inovasi, lalu juga membawa mereka untuk meningkatkan performance dari organisasi itu sendiri dan memberikan customer value yang lebih baik. Next. Selanjutnya, future business strategy and its new enterprise business architecture, strength dan weakness. Yang pertama, strength-nya itu yaitu stakeholder, kebutuhan stakeholder itu bisa meningkatkan application dari Gramedia Digital sendiri, kemudian meningkatkan IT asset, memberikan vision Gramedia Digital yang lebih baik, kemudian mission Gramedia Digital yang lebih baik, kemudian bisa agile project management dan IT training. Untuk kelemahannya sendiri yaitu investasi yang masih kurang, kemudian inovasi yang masih kurang, konflik internal, kompetisi among others, dan kompetisi antar departemen. Next. Ini adalah business direction and what are the key business requirement for the future. Jadi untuk business direction-nya yaitu berupa product differentiation, kemudian meningkatkan pengalaman dari customer, memperbaiki kolaborasi B2B, dan more automation and crown. Nah, untuk future business-nya sendiri itu road to global atau menuju ke inovasi yang lebih global, kemudian menjadi e-commerce yang terbesar di Indonesia dengan AI yang advance gitu. Kemudian untuk ERP system yang mempertemukan kebutuhan untuk di masa depan, untuk future needs-nya itu global product, kemudian memberikan produk yang lebih baik dengan lebih banyak vendor dan data analitik yang lebih baik. Next. Nah, untuk bisnis competitive advantage-nya sendiri, yang pertama terintegrasi dengan My Value, brand name yang lebih baik, yang sudah baik, kemudian didukung oleh Gramedia vendor sebagai B2B, dan lebih banyak lokal konten, juga audiobook. Nah, untuk future portfolio-nya, itu menjadi podcaster nomor 1 dari Indonesia. Lalu nomor 1 e-book service, kemudian menjadi yang pertama untuk video provider dan juga utilize dengan AI. Next. Nah, ini adalah perkembangan dari Gramedia Digital sendiri dari tahun ke-3 sampai ke-5. Jadi ini adalah ke-6 pilar untuk kemajuan dari ES Vision-nya. Yang pertama yaitu dari cloud computing, yaitu dari tahun pertama hingga ke-5 itu high. Kemudian software application development itu juga high impact. Kemudian untuk B2B itu moderate dari tahun
pertama hingga kelima. Kemudian untuk B2C-nya itu yang awalnya itu di 3 tahun pertama itu low, kemudian di, eee, 5 tahun di tahun keempat dan kelima itu high. Lalu, untuk database-nya itu, di 3 tahun pertama itu moderate, kemudian, tahun keempat dan kelima itu high. Lalu untuk pengembangan penelitian, dan pengembangannya sendiri itu di tahun pertama itu low, kemudian moderate, baru menuju tahun kelima itu high. Oke, next. Oke. Oke, jadi, ini adalah fase-fase dari Gramedia Digital sendiri. Nanti kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu di delivery stage, di mana di sini, teksnya itu adalah e-books reader, iTunes integration, kemudian Midtrans integration, Google Analytics, ERP 365, kemudian AWS integration, dan Elastic integration. Jadi di sini di delivery stage ini organisasi punya tugas untuk dari project management itu yang sukses diberikan kepada usersnya. Nah, di sini yang paling penting adalah bagian organisasi dan bagian organisasi ini harus menetapkan apa yang akan dilakukan. Jadi, taksnya ini memerlukan 6 sampai 12 bulan untuk diselesaikan, kemudian, bisa memberikan profit dan sales yang lebih baik kepada organisasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu trial phase atau fase trial. Di sini organisasi, mencari kembali lalu melakukan testing terhadap user, termasuk user experience-nya, kemudian, feedback yang diberikan oleh user. Nah, di sini, organisasi juga mencoba, two factor authentication dengan B2B vendors, terhadap direct user. Nah, pengerjaannya ini bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan. Dengan goals-nya itu untuk memastikan bahwa security sistemnya itu bisa memberikan akses yang kuat atau terbaik sehingga, memberikan kenyamanan kepada user. Nah, selanjutnya yaitu di development stage. Nah, organisasi ini, melanjutkan yang tadi untuk menciptakan revenue yang lebih tinggi. Nah, di bagian ini, progresnya itu dilakukan selama 6 bulan dengan memberikan, revenue report secara berkala. Oke, selanjutnya di proposal stage, di mana ini organisasi diberikan task lagi untuk develop. Jadi di sini, sistemnya lebih tersentralisasi, kemudian, sehingga sistem yang awalnya mungkin lebih lambat ini menjadi lebih cepat atau lebih baik. Nah, di sini perlu men-switch, microservice base system-nya juga. Nah, pengerjaannya ini bisa lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, di phase selanjutnya yaitu candidate phase. Task-nya itu etiquette for travel, etiquette for concept, voucher for food, dan server for QA. Di tahap ini, ada organisasi itu punya strategic plan yang sebenarnya belum organize, hanya plan saja. Nah, di sini di-create new business unit fokus untuk selling tiket. Nah, jadi, tapi AYA ini sempat terpause atau dihentikan sementara karena organisasi ingin fokus, untuk existing business unit. Lalu
di tahap selanjutnya. Nah, ini untuk potensial benefitnya sendiri yaitu increase sales, dan agility-nya. Selanjutnya di tahap identify lagi. Next, identify. Jadi ini organisasi figuring out atau coba merumuskan kembali inovasi dan apa yang bisa dilakukan selanjutnya untuk menganalisis sistem error atau post-hoc. Jadi organisasi bisa mengerti apa yang user perlukan dan kalau organisasi melakukan satu kesalahan yang ditemukan oleh user. Nah, karena ini bisa berdampak pada bisnis unit bersama. Untuk time scale-nya sendiri itu bisa lebih dari 12 bulan juga. Nah, untuk potensial benefit-nya itu bisa reduce cost, lalu agility. Untuk video streaming itu bisa meningkatkan sales, kemudian untuk increase server itu bisa juga untuk agility-nya dan meningkatkan sales juga. Next. Oke, next Kak. Oke. Selanjutnya untuk future business strategy and its new enterprise business architecture financial perspective, yang dimana untuk balance scorecard untuk Gramedia Digital Nusantara ini mencakup beberapa tujuan strategis dalam 4 perspektif utama, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses internal, juga pembelajaran, serta pertumbuhan. Dalam perspektif keuangan ini, tujuannya termasuk dalam mengurangi sumber daya dengan menggabungkan bisnis unit dan meningkatkan keuntungan serta menambahkan item digital. Proses ini memerlukan investasi dalam sistem e-commerce baru, peningkatan berbasis data, ERP, dan juga server cloud. Untuk di sisi lain, perspektif pelanggan memfokuskan pada peningkatan sebuah kunjungan pelanggan melalui analisis dari search dan juga recruitment analisis SEO dan juga integrasi Google Analytics. Perspektif proses internal mengarah pada tujuan pengotomatisasi analisis dengan menambahkan fitur analisis dan memerlukan integrasi dengan ERP 365 Dynamics dan juga Google Analytics. Lalu yang terakhir dalam pembelajaran serta pertumbuhan, yang dimana langkah-langkah dilakukan untuk meningkatkan sebuah kemampuan analitik dengan solusi pencadangan berbasis data dan visualisasi data yang ditingkatkan. Next. Selanjutnya ini terkait dengan customer perspektif, yang dimana dengan tujuan dan juga langkah-langkah yang disusun untuk memastikan sebuah finansial dan juga pertumbuhan perusahaan yang dimana terbalik ya. Tadi yang sekarang terkait keuangan. Bentar. Ya. Jadi untuk memberikan experience yang dimana tadi itu menambahkan digital future dengan sebuah memperluas lini produk dan juga meningkatkan keterlibatan pelanggan secara online. Di perspektif pelanggan, di mana tujuannya itu termasuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui fitur digital tambahan, serta meningkatkan respon terhadap masalah pelanggan dengan sebuah aplikasi yang memberikan solusi dan juga mempercepat kinerja program. Setiap tujuan ini juga mempunyai target yang dimana perbaikan secara konkret dalam pengalaman pelanggan serta tindakan dan kebutuhan informasi sistem yang diperlukan. Lalu juga ada kerangka kerja balance scorecard ini menyediakan terkait metrik dengan komprehensif untuk mengukur kinerja bisnis dari berbagai perspektif, mulai dari efisiensi internal hingga kepuasan pelanggan, dan infrastruktur teknologi yang mendukung, serta membantu perusahaan memahami dan meningkatkan kinerja mereka secara general. Selanjutnya, ini untuk scorecard customer perspektif. Yang pertama ada internal perspektif untuk Ministernya itu yaitu automation, cryptography, analitik, data center. Lalu B2C perspektifnya, yang dimana produk ini memiliki diferensiasi dan juga customer experience, serta B2B perspektifnya itu berdasarkan revenue. Next.
Selanjutnya ini Future Business Strategy and its New Enterprise Business Architecture terkait Scorecard Customer Perspective. Untuk operasional lokal ataupun global, yang dimana roadmap future-nya itu Gramedia Digital itu masih fokus pada operasional lokal, namun sebagai platform digital mempunyai potensi untuk ekspansi secara global dan kerjasama dengan internasional di masa depan. Lalu yang kedua itu sebagai fungsi bisnis, yang dimana inisiatif digital Gramedia dilakukan secara lokal, tetapi produk mereka dapat diakses untuk seluruh dunia. Lalu yang ketiga itu ada layanan di masa depan atau di future, yang dimana meningkatkan kemampuan membaca dan berbagi sosial, lalu meningkatkan untuk pengguna dan memperkenalkan beberapa produk baru dengan diferensiasi yang mungkin lebih berkembang. Lalu yang ketiga itu menyediakan audiobook dan juga fitur text to speech, lalu juga memperbaiki pengembangan aplikasi dan mengimplementasi gamifikasi serta tantangan untuk sebuah prestasi ke depannya. Lalu yang keempat ada distribusi, yang dimana produk digital ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja, namun tidak ada sistem untuk stok barang di lokasi tertentu. Next. Selanjutnya masuk ke dalam part 3 yaitu IT Roadmap dengan Digital Pace and IT Security. Next. Direction pace-nya. Untuk gaps in enterprise business process, yang dimana untuk faktor eksternal Gramedia, yang pertama itu ada kompetisi, yang dimana menghadapi sebuah persaingan dari platform media digital seperti Amazon, Kindle, dan juga Google Play Books, serta hal itu dapat mempengaruhi pangsa pasar dan juga pendapatan. Lalu yang kedua itu teknologi change, yang dimana perlunya up to date terkait perkembangan teknologi baru, industri media digital untuk tetap kompetitif. Selanjutnya itu ada perubahan regulasi, yang dimana perubahan peraturan ini dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi sebuah pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir adalah preferensi pelanggan, yaitu perubahan preferensi pelanggan dapat mempengaruhi penawaran dalam produk dan juga penjualannya. Lalu tantangan Gramedia Digital di pasar, yang dimana sebuah bentuk yang pertama itu ada beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, yang perlu tetap up to date dengan teknologi dan tren baru untuk tetap bisa kompetitif. Lalu dalam pengelolaan inventaris, di mana tantangan dalam memastikan ketersediaan produk dan juga layanan yang tepat dan waktu yang tepat. Selanjutnya itu ada menjaga operasi yang efisien, yang dimana perlu menjaga efisiensi operasional untuk memberikan sebuah produk dan layanan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya itu ada peluang dari eksternal untuk Gramedia Digital. Yang pertama itu ada ekspansi ke pasar baru, yang dimana potensi ini memperluas operasional ke pasar baru, baik itu secara domestik maupun internasional untuk meningkatkan sebuah basis pelanggan dan juga revenue. Selanjutnya itu ada inovasi produk dan layanan, yang dimana terus berinovasi untuk tetap kompetitif dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Selanjutnya itu ada ancaman eksternal untuk Gramedia Digital, yang dimana persaingan dari platform media digital lainnya itu dapat mempengaruhi pangsa pasar dan juga pendapatan. Lalu ada perubahan regulasi yang akan berdampak pada operasional dan juga profitabilitas. Dan selanjutnya itu ada ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas. Next, solution alternatif dalam matriks tersebut, di mana perusahaan perlu menginvestasikan secara signifikan pada infrastruktur teknologi dan standarisasi serta otomatisasi. Prioritas utama dalam strategi perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan dan pengalaman pelanggan, serta infrastruktur yang kuat akan mendukung visi jangka panjang dan juga keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Dengan alokasi sumber daya yang signifikan, perusahaan dapat meningkatkan sebuah efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga memperkuat posisi di pasar dan juga sesuai dengan tujuan strategis mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Era. Oke, melanjutkan dari gaps di Gramedia Digital. Gaps di Enterprise IT Data Architecture terbagi atas dua, bagaimana
kebutuhan organisasi dan IS yang dibutuhkan untuk kebutuhan organisasi tersebut. Interoperability itu membutuhkan di IS membutuhkan CMS, kemudian data driven membutuhkan CMS dan ERP sistemnya, kemudian data center membutuhkan ERP, sementara serverless membutuhkan cloud, di mana di situ kita tidak membutuhkan server, jadi kita butuhnya adalah storage di cloud. Kemudian effectivity itu membutuhkan cron, di mana semua akan dilakukan otomatisasi. Kemudian efisiensi juga dibutuhkan otomatisasi. Dalam hal ini kita membutuhkan IS-nya dengan cron. Oke, next. Untuk IS improvement, gaps di IT application arsitektur, kapabilitasnya 1, dibutuhkan kapabilitas untuk membedakan item dari setiap produk yang ada di Gramedia Digital. Kemudian juga dibutuhkan big data dengan jumlah e-book dan audiobook serta buku-buku yang nantinya akan dicetak ke dalam e-book. Kemudian ada analytic with AI, di mana kita perlu menganalisa kesukaan dari klien atau pembaca. Kemudian ada server cloud, kemudian ada AI enhancement, kemudian ada QA automation. Oke, next. IS dapat membantu kita dalam mencapai business goal, dalam hal ini business goal dari Gramedia Digital, di mana IS bisa menyelesaikan permasalahannya. Di sini dilihat dari tabel, ada masalah profitabilitas dan mengurangi cost dari produksi. Di sini di sini Gramedia Digital menyatukan 3 unit menjadi 1 unit tersendiri. Kemudian profitability dari penambahan produk-produk referensiasi seperti tadi ada audiobook, kemudian ada e-book, dan kemudian juga ada ERP. Untuk permasalahan market dan global goals, di situ ada kita menggunakan SEO serta cloud computing. Kemudian di masalah technical innovation ada AI dan data analytic, ada CI/CD, kemudian ada Elasticsearch, di mana dari setiap pencarian user kita akan coba buatkan satu inovasi baru. Kemudian dari customer service bisa menggunakan Trello jika ada permasalahan. Kemudian ada QA automation dari setiap aplikasi yang dikeluarkan untuk membantu Gramedia Digital. Kemudian untuk kualitas aplikasi sendiri, di sini IS opportunity-nya menggunakan Sonar. Oke, next. Boleh next, Stel? Untuk gaps di enterprise business process, ada risk for late project management. Di sini ada risikonya, ada late deployment, ada peluncuran atau deploy dari aplikasi-aplikasi atau software yang dibutuhkan itu terlambat. Kemudian kemungkinan besar membutuhkan cost yang lebih besar ketika kita membeli satu software. Kemudian ada late innovation, di mana dari data-data analisis yang kita ambil dari software-software sebelumnya membutuhkan waktu untuk menciptakan sesuatu yang baru atau satu inovasi produk baru. Kemudian late payback period. Untuk teknologi dan customer experience, untuk teknologinya sendiri, data analitik, customer experience-nya kita mencoba mencari tahu reading time dan rekomendasi dari user, buku-buku apa saja yang disukai user. Dengan begitu kita bisa mengetahui nilai-nilai satu buku, mana yang lebih populer, mana yang tidak. Kemudian ada elastic, di mana di situ customer experience-nya di user atau pembaca bisa mencari dengan cepat atau fast search query. Kemudian audiobook, di mana biasanya e-book itu hanya sifatnya kita seperti membaca buku biasa tapi bentuknya digital. Di sini akan ditambahkan audio, di mana user tidak perlu lagi istilahnya membaca tapi juga bisa mendengarkan. Kemudian ada video, di mana buku-buku tersebut dibentuk seperti video sehingga lebih menarik untuk user membaca satu judul. Oke, next.
Di sini terdapat gaps di Enterprise IT Application Architecture, di mana IS-nya kita membutuhkan banyak hal seperti di sini tadi ada cron job di sini akan digunakan sebagai salah satu aplikasi untuk otomatisasi. Kemudian ada B2B system di sini akan memperlihatkan atau mencari tahu detail item per item. Kemudian ada ready server. Ready server di sini lebih detail untuk mengambil data analisa, untuk mengambil data dari user, kemudian dilakukan profile setiap usernya sehingga sampai dia payment. Kemudian ada item store. Di sini berinteraksi dengan Amazon S3 atau Simple Storage Service, di mana storage dan data management dari ebook atau audiobook atau produk apapun yang diproduksi akan ditaruh di cloud service. Kemudian ada data flow, di mana dari B2B system ke B2C system ini kemungkinan bisa berinteraksi. Kemudian ada internal data handling using Redis. Di sini server support akses yang cepat dan data processing yang dibutuhkan Gramedia Digital. Oke, next. Gaps di enterprise business process sendiri kita cari tahu dalam beberapa pertanyaan, seperti salah satunya geographic location are included or excluded. Di sini Gramedia Digital operates globally di Indonesian market. Jadi secara global di pasar Indonesia Gramedia sudah bisa diakses. Kemudian pertanyaan kedua, does the scope including providing worldwide information or solution? Do you have authority over the system necessary to provide the information and system, or does it require interfaces? Nah, di sini developer tidak bisa mengakses produk jurnal, hanya CTO, PM, dan data analis. Pertanyaan ketiga kemudian adalah what product lines or division are included or excluded. Di Gramedia Digital sendiri, product manager sendiri yang akan mengkoordinasi dengan IT team internal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what function department are included and excluded? Gramedia Digital, fungsi departemennya di sini yang berfungsi adalah departemen engineer di Gramedia Digital. What business application are included and excluded? Di sini business application-nya untuk B2B dan B2C itu menggunakan IS atau IT yang sama. Kemudian apakah ada waktu yang diharapkan dalam menyelesaikan proyek ini? Tentu saja ada. Oke, next. Gaps dalam enterprise business process di IS Vision atau point area of attention-nya yang kita ingin hilangkan atau eliminate adalah human error. Kemudian business unit. Human error di sini kita berusaha mengurangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh tim internal dengan menggunakan software untuk otomatisasi. Sementara tadi business unit sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 3 business unit yang akan digabungkan menjadi satu sehingga ini lebih efisien. Kemudian tujuan utamanya selain untuk mengeliminasi ini, kita mencoba menyederhanakan satu flow proses, prosedur, dan komunikasi jadi lebih langsung. Kemudian ada beberapa hal atau beberapa poin atau beberapa tim yang berintegrasi menjadi satu, yaitu ada satu tim admin, ada tim finance, ada tim research and development, kemudian ada product manager, kemudian ada customer service, kemudian ada B2C customer service, dan ada B2B customer service. Nah, yang akan diotomatisasi adalah kalkulasi tadi untuk data analisa, kemudian data interoperabilitas antara satu unit dengan unit lain, kemudian ada data analitik, di mana kita akan mencoba mencari tahu tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, data-data yang digunakan
dari user, apa yang digunakan, apa yang disukai, reading time-nya berapa lama, itu semuanya akan diambil di data analitik. Kemudian ada data scheduler, di mana nanti akan ada otomatisasi yang terdata atau ada schedule masing-masing untuk update, baik dari sisi software maupun dari sisi produksi. Oke, next. Gaps in Enterprise Business Process Scope of IS Plan. Di sini kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Pertama adalah, will the scope included process reengineering? If so, to what extent will IS be involved in the business process reengineering exercise? Yang jelas di sini IT termasuk dalam salah satu bagian yang di reengineer. Jadi dari 3 bisnis menjadi 1 bisnis, itu membutuhkan 1 IS baru dan 1 bisnis proses baru dalam penggabungan 3 unit tersebut. Will the scope include interfaces to external entities? Tentu saja, terutama untuk B2B dan B2C. Will the scope include paper files and manual processes? Yang jelas di sini dengan adanya Gramedia digital, hard copy itu tidak dibutuhkan. Walaupun begitu, tetap manual proses tetap ada, seperti menseleksi atau memfilter konten atau buku-buku yang sebelum dipublish menjadi media digital atau sebelum dipublish di sosial media. Will the scope include Will the scope include other hardware platform? Tidak, semuanya disentralisasi secara online dalam internet. Is the partner focused solely in the strategic planning or involved in the implementation? Di Gramedia Digital, partners hanya di business to business role dan tidak termasuk dalam company strategy. Oke, next. Gaps in enterprise business process. Di sini terlihat plan komponennya seperti apa, gap analisisnya seperti apa. Dari situation analysis kemudian menjadi strategy formulation, kita menganalisa situasi yang ada saat ini, bagaimana kesehatan perusahaan, bagaimana proses perusahaan, bagaimana secara internal dan eksternal komponen atau elemen dalam perusahaan, kemudian bagaimana bisnisnya serta IS-nya. Kemudian kita mencoba menstrategikan kita mau kemana, bisnisnya seperti apa, kemudian IS yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian strategi implementasinya sendiri lebih detail, misalnya dalam 3 tahun kita harus membangun apa, jadi kita harus bisa membuat cost-nya seperti apa untuk membangun 1 unit, seperti yang tadi dibilang, misalnya 3 unit menjadi 1 unit, gimana cost-nya, kemudian forecasting estimate-nya seperti apa, option-nya seperti apa, keuntungan dan kekurangannya seperti apa. Oke, next. Implementing IT roadmap, di sini bisa dilanjutkan oleh Mas Erlando. Silakan Mas Erlando. Oke, terima kasih Mbak Ira. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IT roadmap yang sudah kita bikin dari beberapa analisa dari fase-fase sebelumnya, yaitu ini adalah fase rekomendasi di mana kita merekomendasikan IT roadmap-nya. Nah, di sini kita merekomendasikan untuk menggunakan agile system karena ada startup itu harus dibikin secara cepat supaya agar startup itu dapat berkembang dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Sehingga inovasi yang harus cepat membutuhkan proses pengembangan sistem yang cepat. Next. Di sini ada IT roadmap komponennya, yang di mana bisnis objektifnya yang pertama untuk mengembangkan market, pasti mengembangkan revenue, terus meraih dari konsumer sendiri, untuk memperluas konten, untuk membangun brand dan juga melakukan operasional dan efisiensi. Yang dimana as objektifnya adalah platform performance,
user experience, content management, data analytics, dan integration. Nah, dari itu kita observasi yang dimana itu dapat mengembangkan digital trend, pengembangan produk digital, competitive landscape. Dari kita juga analisa dari user feedbacknya seperti apa, terus pengembangan teknologi seperti apa, dan juga pattern atau pola dari konsumer itu seperti apa. Makanya itu kita ada durasi baca dan juga history reading, fungsinya adalah untuk seperti itu. Dan ini, setelah itu IT ini penggunaan IT ini dapat mengembangkan platform, content personalization, mobile optimization, customer support, monetization strategi, dan data security. Next. Ini adalah IT roadmap komponennya. Yang pertama adalah identify business situation, current business enterprise-nya seperti apa, yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Gramedia Digital ini bertujuan untuk mengembangkan skill dari semua staff-nya dari seluruh departemennya, dan juga fokusnya adalah market research, enhancing customer experience, market differentiation untuk meminimalisasi resiko dan mengembangkan profit yang ada. Strateginya dari penggunaan IS adalah mereka menggunakan data analitik untuk mengetahui keinginan user dan juga mengembangkan kemampuan dari usabilitas sendiri. Selanjutnya adalah product market, mengembangkan product market seperti audiobook, podcast, dan video yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan juga mereka akan fokus ke microservices arsitektur, artinya mereka akan membagi satu arsitektur itu menjadi banyak sekali, semakin kecil arsitektur seperti microservice buat payment, microservice buat item, mereka punya servernya sendiri-sendiri. Dan juga mereka akan mengembangkan data center yang berupa ERP system, yang dimana mereka menggunakan ERP 365, dan juga mengembangkan cloud computing untuk skalabilitas dan fleksibilitas pengembangan SI yang lebih cepat. Teknologinya employee menggunakan Microsoft 365 ini ERP, yang juga di mana di dalamnya terdapat Power BI, yang karena ERP 365 dan juga Power BI itu adalah merupakan satu produk dari Microsoft, makanya ERP 365 ini langsung terintegrasi dengan Power BI untuk menganalisa data. Selain itu, mereka juga menggunakan ClickUp dan Confluence untuk kolaborasi pada project manajemennya. Dan communication tools-nya mereka menggunakan Google Meet untuk bertemu bareng, dan juga Discord untuk sebagai pertemuan atau conversation room yang utama. Dan juga mereka menggunakan CMS dan juga GitLab buat juga untuk version control dari sistem yang ada. Dari vendor mereka menggunakan CMS portal yang digunakan untuk mengupload dokumen dan juga melihat revenue yang ada. Usernya sendiri mereka ada B2C sistem, yang dimana itu mereka memprioritaskan user friendly interface, strong analytic, dan audio player atau digital lainnya untuk konsumsinya. Current IT aplikasinya sudah dijelaskan tadi bahwa kita menggunakan Agile di sini, dan juga ada IS metricnya, kita benchmarking scorecard-nya seperti apa, dan juga user center design. User center design ini adalah metode user experience yang dimana semua pengembangan itu berfokus kepada user, jadi dari user juga untuk user, seperti itu. Next. Selanjutnya adalah identify business situation, yang dimana sekarang seperti sudah dilihat tadi bahwa data yang ada sekarang itu bentuknya adalah terstruktur dan juga tidak terstruktur. Dan juga ada data-data dari hasil analitik dari ERP-nya. Dan juga current IT infrastruktur arsitektur, yang dimana IT infrastrukturnya sudah di-define dan juga memerlukan inovasi-inovasi yang banyak, karena startup harus semakin berinovasi untuk supaya dapat bertahan di masa sekarang. Next. Step 2-nya adalah future business strategy dan juga enterprise arsitekturnya, di mana ada audiobook dan produk digital lainnya, dan juga enhancing the accessibilitasnya, dan juga ada gamifikasi, kita akan challenge
misalnya beli semakin banyak dengar audio gitu, semakin bagus apa kita dapat koin atau apa seperti itu. Ada reward dari game untuk mengembangkan meraih user engagement, motivation, interaction untuk lebih berjualan, untuk lebih membeli produk kita. Dan juga ada feature enterprise architecture yang dimana akan mengembangkan sistem hosting dan juga mendeliver produk digital supaya user dapat mengakses itu di audio format. Dan selanjutnya ada arsitekturnya, mereka akan mengembangkan poin-poin dan juga reward seperti motivasi untuk mengembangkan user, dan juga performance server. Ini sangat penting karena video dan audio itu merupakan proyek yang besar, proyek yang susah, makanya dibutuhkan penyimpanan yang sangat tinggi. Dan juga ada data analitik untuk mendapatkan user engagement, user pattern untuk memperoleh seperti itu. Dan juga kita dapat fungsinya adalah untuk membuat decision making proses dan juga bagaimana kita mengembangkan berdasarkan data yang didapatkan dari user tadi. Selanjutnya kita mengimplementasi security protocol. Pasti ada encryption teknik SHA-256 yang tidak bisa di-encrypt itu, dan juga kita ada multi-factor authentication untuk vendor-vendornya. Dan juga hal ini digunakan untuk memitigasi risiko associated yang dari database tadi. Dan juga di cloud kita pasang juga sejenis security supaya item-item yang sudah ada di cloud kita di AWS S3 tidak bisa diambil seperti itu. Next. Step 3-nya adalah gaps. Kita menemukan gaps dari enterprise business prosesnya, yang dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi. Kayak komponennya adalah simplify flow, alur, prosedur, dan communication channel, mengintegrate admin, finance, dan setiap bagian lainnya, dan juga mengautomisasi dari proses perhitungan, dan juga ada data interoperabilitas dari setiap bagian tersebut, dan juga mengembangkan data analitik untuk mendapatkan insight. Selanjutnya kita akan mengembangkan data scheduler atau yang biasa disebut cron, supaya tidak ada lagi orang yang mengupload manual seperti itu. Keuntungannya adalah increase productivity and effectiveness, mengembangkan decision making melalui data driven, dan juga kolaborasi dari tim. Selain itu juga ada pengurangan biaya dan pemenangan competitive advantage. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan gap analysis tersebut dan juga mengakses bagaimana kita memulainya sekarang, dan juga apa aja sih teknologi yang dibutuhkan, dan juga mengembangkan rencana dengan beberapa proyek yang jelas dengan tingkat maturitas yang jelas dan tingkat responsibility yang jelas. Selanjutnya terakhir kita akan monitor progresnya seperti apa untuk mengembangkan strategi selanjutnya seperti itu. Situation analisnya adalah media digital ini mengembangkan produk digital untuk mengembangkan marketnya. Formulasinya adalah media digital mengembangkan payment services sendiri, dan juga mengembangkan beberapa produk dan strategis seperti audiobook dan podcast, dan juga beberapa value proposition yang baru seperti gamification yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, implementasinya adalah membuat roadmap dari beberapa tahun selanjutnya, termasuk adalah biayanya berapa, waktu berapa, resource yang dibutuhkan berapa, dan juga benchmarking data yang akan dibuat untuk menganalisa forecast atau analisa prediksi seperti itu. Product development prosesnya adalah pengurangan dari kurangnya digital produk seperti e-book dan audiobook. Impact-nya adalah produknya bakal delay untuk rilisnya, dan juga tidak memenuhi market demand yang secara efisien. Dan selanjutnya adalah payment implementation proses. Gap-nya adalah bahwa sistem payment yang ada untuk sekarang ini bahwa
memerlukan strategi yang baru karena my value itu belum terkenal. Jadi harus ada strategi untuk mengenalkan financial service seperti ini. Yang ketiga adalah new product development strategi. Kurangnya fokus dari produk baru dan juga seperti audiobook, podcast, dan digital lainnya itu akan membuat organisasi ini tidak mampu mencapai target dan bersaing dengan kompetitor lainnya. Next. Kita akan mulai implementasi dari IT roadmap-nya, di mana kita akan menggunakan Agile seperti tadi, di mana key komponennya adalah user story, detail dari setiap functionality-nya, sprint, terus ada estimasi budget, estimasi budget monitoring, dan juga adaptability. Next. Nah, ini adalah IT roadmap yang kita kembangkan, bahwa yang pertama adalah meng-upgrade internal strengths. Kita ada gap, masalahnya adalah IT infrastruktur yang kurang. Risikonya adalah servernya dapat mati suatu saat dan juga user tidak dapat mengakses itu. Nah, lesson-nya adalah kita harus mengimplement cloud solution untuk mengatasi server yang down seperti ini. Yang kedua, mengembangkan brand reputation untuk mengembangkan kehadiran online kehadiran sebuah brand, ingatan sebuah brand dari sebuah customer. Resikonya adalah banyaknya kompetitor yang muncul dan juga UI yang susah digunakan. Tidak semua orang bisa menggunakan UI yang sama. Next action-nya adalah kita akan mengembangkan website UI UX berbasis dengan user menggunakan metode user centered design yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, kita akan melakukan pengembangan consumer dengan cara mengembangkan portfolio kita yang resikonya adalah kebutuhan consumer itu berbeda-beda, tidak bisa kita masukkan semuanya, tapi kita bisa pilih mana yang paling besar. Dengan yaitu kita akan mengembangkan customization tools. Yang keempat, adding more digital product and services. Kita akan mengembangkan diversity product, mengembangkan perbedaan produk. Resikonya adalah ada copyright issue dan juga investasi yang tinggi, karena seperti kita tahu Netflix, Spotify itu memerlukan pembangunan SI yang sangat tinggi. Next-nya kita akan melakukan research and development. Yang kelima, kita harus melakukan new teknologi. Kita harus beradaptasi terhadap pengembangan teknologi yang baru dengan cara melakukan IT agility, IT yang lebih agile, pengembangan IT yang lebih benar-benar project management IT yang sangat agile, dan juga memiliki risiko investasi yang tinggi dan juga working culture. Jadi setiap pengembang di sana memiliki culture yang berbeda-beda, makanya kita samakan ini supaya kita dapat proses yang lebih agile. Caranya adalah kita mengadopsi DevOps practices yang dimana kita ketika mengembangkan sistem kita akan melakukan push ke GitLab, dan juga kita akan dari seniornya akan mereview programnya untuk diperbolehkan dinaikkan atau enggak, dan juga kita akan naikkan itu menggunakan CI/CD. Next. Dan selanjutnya kita harus able untuk maintain inventory dengan mengembangkan inventory management system. Risikonya pasti ada bug dan juga business process yang salah. Selanjutnya kita akan mulai melakukan deploy dari sistem inventory itu. Yang ketujuh, kita harus bisa mengembangkan produk yang benar di waktu yang tepat. Namun ada gap di sini, yaitu supply chain manajemennya. Kita mengembangkan supply chain manajemennya. Risikonya adalah data yang kosong, terus analisa data yang dari analitik itu salah, seperti itu. Makanya kita akan mengembangkan prediksi analitik yang berbasis AI untuk mengatasi hal seperti ini. Yang selanjutnya, mengembangkan market baru sesuai dengan kebutuhan user, namun risikonya balik lagi beberapa kebutuhan consumer yang berbeda-beda, seperti itu. Makanya kita akan mengembangkan market research lagi. Dan juga yang ke-9 adalah menginovasi produknya dan seterusnya seperti apa.
untuk resikonya sama, kebutuhan user yang berbeda-beda, makanya kita akan mengembangkan innovation lab juga. Yang ke-10 kita akan mengembangkan resource dan juga expertise dan keahlian dari company yang utama kita dengan melakukan untuk tujuannya adalah untuk mengembangkan kolaborasi dengan company dari Gramedia lainnya, Kompas Gramedia lainnya. Resikonya adalah setiap anak buah itu memiliki working culture yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita akan mengembangkan sebuah komunikasi yang teratur di mana semua anak bisnis dari Kompas Gramedia dapat bertemu dan juga dapat berkomunikasi. Next. Yang selanjutnya adalah maintain inovasi yang ada dan juga adopt the culture. Gapnya adalah faster innovation culture, resikonya adalah trending yang berbeda. Biasanya kita akan membuat innovation workshop di berbagai daerah supaya kita dapat beradaptasi dengan customer di berbagai daerah. Seperti itu. Yang ke-12, kita akan mengutilize existing resources yang ada. Gapnya adalah optimize resource allocation, dan resikonya adalah bisnis proses yang bisa berbeda-beda yang menyebabkan user kebingungan. Biasanya kita akan melakukan resource management tools. Yang ke-13, kita harus mampu untuk berkompetisi dengan media digital platform lainnya. Tentunya dengan cara mengembangkan market analysis. Yang ke-14, untuk menstabilkan pendapatan dan pengeluaran, kita melakukan implement financial software, ERP, basis ERP dan juga analitik seperti itu. Next. Ini adalah tangible resource yang dapat dihitung atau dapat dilihat dari sebuah pengembangan sistem di Gramedia. Dapat dilihat bahwa dibutuhkan Alibaba Cloud sebesar 20 tera dan juga ada Elasticsearch, database Postgre dan juga New Relic untuk menganalisa kesalahan dari user. Ada Google SEO juga, Google Analytics, dan juga ada ERP 365 yang masing-masing terdapat 5 user untuk pengembangan pada IT-nya, dan juga ada GitLab untuk CI/CD-nya, dan juga ada S3 untuk penyimpanan itemnya. Next. Di sini juga ada intangible resource seperti PM, backend engineer, front-end engineer, Android engineer, iOS engineer, QA, dan DevOps. Next. Nah, ini adalah financial analysisnya. Kita menggunakan total economic impact di sini, bagi kita mengetahui berapa biayanya, berapa manfaatnya, dan apakah biaya tersebut lebih besar daripada manfaat atau sebaliknya. Next. Setelah kita hitung-hitung, di sini dapat terlihat bahwa manfaat yang dihasilkan itu semakin meningkat pada tiap tahunnya dan juga semakin lebih besar dibandingkan biaya yang ada. Biaya yang ada semakin menurun pada tiap tahunnya. Oleh karena itu, investasi-investasi yang tadi sudah kita sebutkan dari intangible maupun tangible resources itu dapat kembali selama 5,16 tahun dengan return of investment sebesar 162%. Next. Nah, part 5 adalah evaluating aligning IT strategic management. The next step. Next. Ini adalah rekomendasi dari kita sebenarnya, kesimpulan dari kita bahwa Gramedia ini selanjutnya harus membangun more digital product, karena itu adalah kunci dari perusahaan mereka. Mereka menjual digital product dan juga mereka akan seharusnya bisa mengembangkan customer experience itu berbasis AI dengan penggunaan augmented reality dan juga virtual reality seperti itu. Dan juga mereka akan dari program yang ada sekarang, mereka harus mengecilkan program itu menjadi lebih kecil kembali supaya aksesnya lebih cepat, pengembangan produknya lebih cepat dengan membangun microservices yang semakin banyak. Dan juga seakan ada bisnis dari kita adalah mereka harus berkolaborasi dengan internasional vendor lainnya, dengan perusahaan publikasi dari internasional supaya dapat menguatkan market mereka baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri, sehingga mereka tujuannya dapat berkompetensi dengan Amazon Books, Kindle seperti itu. Next.
Ini adalah conclusion dari kita bahwa laporan yang disampaikan memberikan gambaran cukup komprehensif tentang strategi bisnis dan implementasi SI pada Gramedia Digital. Berbagai kerangka strategi digunakan. Investasi besar dilakukan dalam infrastruktur IT dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan layanan dan adaptasi terhadap pengembangan teknologi. Roadmap IT ini menunjukkan langkah-langkah yang nyata untuk bagaimana mengembangkan pengalaman pengguna, mengenalkan fitur-fitur yang baru seperti audiobook dan gamifikasi seperti tadi. Dan juga manajemen proyek itu yang efektif dan komunikasi yang baik, manajemen perubahan, manajemen risiko, pengukur hasil menjadi faktor kunci kesuksesan dalam implementasi strategi tersebut. Sehingga dapat kesimpulan akhirnya adalah roadmap yang kami membangun, menyelesaikan masalah yang ada dan juga menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya investasinya. Seperti itu. Next. Nah, mungkin ada berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan juga dapat memberi pencerahan. Terima kasih.